Salam semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Novali Saputra Tamba. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin. Di video kali ini saya akan membuat refleksi mengenai pemahaman tentang manusia sebagai ciptaan Allah. Menurut saya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia juga sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Karena manusia itu sendiri rentan dipakai secara salah. Karena itu harus dipakai secara bertanggung jawab, karena memang manusia adalah juga makhluk etis. Namun manusia itu ternodai dan membawa dampak rusak hubungannya dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, serta alam yang tampak dalam berbagai yang tampak pada saat ini. Ada 3 pertanyaan refleksi terkait pemahaman tentang manusia sebagai ciptaan Allah. Soal pertama, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar Allah? Menurut saya sebagai ciptaan menurut gambar Allah, saya harus mencontoh sifat-sifat Tuhan yang ada di Alkitab, seperti mengasihi, menolong orang lain, dan hal-hal lain yang positif, hal yang positif yang saya dapat dari Alkitab. Hal ini membuat saya sadar bahwa ini memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup. Kenapa? Karena dengan kita menolong, kita bukan hanya mendapatkan pahala, dan juga kita mungkin aja di kemudian hari kita bertemu dengan orang tersebut, dan orang tersebut bisa menolong kita. Banyak hal yang sifat-sifat Allah yang memberikan dampak besar kepada kita, dan kita harus mencontohnya. Itu saja. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pemahaman ini mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan sesama dan alam? Kalau menurut saya, berinteraksi dengan sesama dan alam, kita bisa mulai dari cara kita menghargai dan memperlakukan setiap orang dengan cara yang baik. Karena dengan cara begitu kita bisa mendapatkan relasi, bisa dan kalau untuk alam, kita bisa memperlakukannya dengan cara merawatnya, menyiramnya, dan lain-lain sebagainya. Kalau itu menurut saya ya.
Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pemahaman ini mempengaruhi Kalau pertanyaan tiga, adakah pengalaman hidup yang menyadarkan Anda akan paradoks kehidupan manusia, misalnya antara kuat dan lemah, bahagia dan menderita? Kalau menurut saya, pastinya adalah momen di mana kita harus lemah, kita tidak kuat, bahagia dan menderita. Karena nggak mungkin lah semua orang itu bahagia terus. Maksudnya pasti ada tantangan hidup dalam hidupnya. Nah, pasti seharusnya dari adanya tantangan itu kita bisa lebih belajar bagaimana menghadapi masalah-masalah yang akan datang ke depannya. Misalnya kita gagal dalam suatu lomba, nggak mungkin lah kita udahlah sampai sini aja. Seharusnya tidak seperti itu. Kita lebih giat lagi, lebih keras lagi. Mungkin aja, enggak lah, ya mungkin peluang kita untuk menang itu lebih besar. Karena itu tadi, kalau kita cuman diam saja meratapi, nggak ada hasilnya. Kalau misalnya yang tadi kan saya bilang kan, kalau kita tadi bisa menang kan, kita bahagia, merasa bahagia. Tapi kan ada juga di fase-fase di mana kita menderita, tidak menang. Ini harus kita harus kuat lah dalam menghadapi hal-hal tersebut. Karena kita itu makhluk ciptaan Tuhan Yesus Kristus.